Hello Technolovers! Sehubungan dengan akan pensiunnya Kapolri Idam Aziz pada Februari depan, Presiden Joko Widodo telah menunjuk Kabareskrim Polri Komjen Pol Listio Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri. Jokowi bahkan sudah menyampaikan usulan itu ke DPR pada Rabu 13 Januari lalu. Diketahui Sigit pernah menjadi Kapolresta Solo dan sempat menjadi ajudan Presiden Jokowi. Nah, kali ini yuk kita intip gaya berkendara dan kekayaan calon Kapolri Komjen Listio Sigit Prabowo. Tapi sebelum lanjut, pastikan dulu kamu telah klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu untuk terus update info terbaru dari teknologi populer. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah merilis laporan harta kekayaan pejabat negara LHKPN Listio Sigit. Dikutip dari laman lhkpn.kpk.go.id, data yang disampaikan pada 11 Desember 2020 telah tercatat soal harta kekayaan Kabareskrim Polri memiliki total harta kekayaan mencapai 8,3 miliar rupiah. Kekayaan tersebut terdiri dari beberapa jenis, mulai dari tanah dan bangunan, kendaraan, harta bergerak lainnya, serta kas dan setara kas. Dari harta dan tanah bangunan, Listio tercatat memiliki tanah serta bangunan seluas 275 meter persegi per 300 meter persegi di kota Semarang, Jawa Tengah. Nah, nilai aset tersebut ditaksir 1,6 miliar rupiah. Ada juga tanah dan bangunan seluas 120 meter persegi per 58 meter persegi di kota Tangerang, Banten dengan nilai aset 1 miliar rupiah. Kemudian ada tanah dan bangunan seluas 205 meter persegi per 180 meter persegi di Jakarta Timur dengan nilai 3,5 miliar rupiah. Nah, menariknya, jika kita berbicara kendaraan, isi garasi calon Kapolri Listio Sigit hanya memiliki mobil yang terbilang bukan barang mewah seperti pejabat lainnya. Diketahui mobil yang ia punya adalah Toyota Fortuner lansiran tahun 2018 seharga 320 juta rupiah. Jika kita melihat mobil yang jadi penghuni garasinya, sepertinya calon Kapolri Listio Sigit tidak terlalu hobi di dunia otomotif ya, Technolovers. Toyota Fortuner merupakan SUV untuk kalangan kelas menengah, di mana harga barunya saat ini mencapai 500 juta lebih. Mesin yang digunakan berkode GDF-TV, 4 silinder segaris DOHC dengan kubikasi 2393 cc. Mobil yang dikenal memiliki bodi bongsor itu mampu menghasilkan tenaga sebesar 147,6 horsepower di putaran 3.400 rpm dan torsi maksimum 40,8 Nm pada 2000 rpm yang disalurkan melalui transmisi 6 percepatan. Selain mobil, Listio Sigit Prabowo juga memiliki harta bergerak lainnya, 975 miliar rupiah, kas dan setara kas 800 miliar 69 juta 735 ribu rupiah, serta tercatat tidak memiliki hutang. Sedikit berbeda dengan Kapolri saat ini, yakni Jenderal Idam Aziz, terakhir kali melaporkan kekayaannya di LHKPN pada penghujung akhir tahun 2019 atau saat sudah dilantik sebagai Kapolri. Total harta yang dilaporkannya sebesar 5,51 miliar rupiah. Dalam laporan LHKPN terakhirnya, harta terbesarnya berasal dari aset properti. Idam tercatat memiliki 9 bidang tanah dan bangunan senilai 3,45 miliar rupiah. Idam juga tercatat memiliki Toyota Innova Venturer tahun 2017 senilai 380 juta dan Toyota Kijang Innova tahun 2016 seharga 350 juta rupiah. Nah, sekilas sepak terjang soal calon Kapolri. Melansir news.detik, Kabareskrim Komjen Listio Sigit Prabowo yang pernah menjadi ajudan Presiden Joko Widodo adalah lulusan Akademi Kepolisian 1991 dan menjadi Kapolresta Solo pada tahun 2011. Dalam masa kepemimpinannya, ia pernah menangani kasus bom bunuh diri di Gereja Betel Injil Sepenuh Kepunton, Solo, Jawa Tengah. Setahun kemudian, Sigit ditarik ke Bareskrim menjadi Kasubdit 2 di Tipidum. Tahun 2013, Sigit diangkat menjadi Dirkrimum Polda Sulawesi Tenggara. Nah, pada saat Jokowi terpilih sebagai presiden, Sigit dipercaya menjadi ajudan. 2 tahun kemudian ia mendapat promosi dan memegang pangkat Brigadir Jenderal Polisi hingga menduduki posisi Kapolda Banten. Tahun 2018, Sigit diangkat menjadi Kadif Propam Polri, lalu mendapatkan kenaikan pangkat menjadi Irjen. Selanjutnya, Sigit dipromosikan menjadi Kabareskrim. Sejumlah kasus ditangani Bareskrim dalam masa kepemimpinan Sigit. Salah satunya penangkapan terpidana kasus hak tagih atau sesi Bank Bali, Joko Chandra. Selain itu, Listio Sigit menangani kasus kebakaran Kejagung yang menyita perhatian masyarakat. Di masa kepemimpinannya, 2 pelaku kasus penyiraman air keras Novel Baswedan juga tertangkap. Kasus lain yang ditangani Sigit adalah pelanggaran protokol kesehatan di sejumlah wilayah. 2 di antara kasus tersebut melibatkan Habib Rizik. Nah, kita doakan yuk semoga nantinya Pak Sigit bisa amanah dalam mengemban tugas barunya.
Oke deh Teknolovers, sebelum tayangan berakhir, klik like dan share video ini. Thank you for watching, bye-bye!